Bagi lu pada yang belum nonton 2 video gue yang di bawah ini, yuk nonton dulu. Ketamin ini bekerja specifically pada NMDA receptor. Sekarang kita bahas cara kerjanya si NMDA receptor. NMDA receptor ini juga disebut sebagai coincidental detector. Udah kayak di film-film misteri anjir. Jadi artinya buat buka si pintu NMDA receptor ini, lu perlu 2 kunci ditaruh bersamaan, di waktu yang bersamaan gitu ya. Kunci pertama adalah molekul glutamate. Molekul glutamate itu sama kayak glutamat dalam micin gitu ya, yang kita konsumsi. Kunci kedua adalah depolarization yang udah kita bahas tadi. Buat depolarisasi atau depolarization tuh ada 2 cara yang bisa menyebabkan membrane potential atau perbedaan tegangan luar dan dalam itu semakin positif. Cara pertama itu dengan cara ion magnesium itu keluar dari lubang di NMDA receptor ini. Cara kedua adalah dengan menempelnya molekul glycine atau diserine pada NMDA receptor ini. Nah, kalau kedua kunci ini udah terpenuhi, maka NMDA receptor ini rongganya akan terbuka, pintunya gitu ya, akan terbuka. Alhasil, ion natrium dan kalsium bisa masuk ke dalam sel-sel saraf. Sel-sel saraf akan menjadi semakin positif karena ion natrium dan kalsium itu positif muatannya, lalu dia depolarisasi dan menyebabkan action potential. Action potential seperti yang tadi kita udah bahas, artinya sel saraf berhasil mengirimkan informasi dari ujung satu ke ujung lain sarafnya. Nah, lalu ketamin ini perannya apa? Apa ya? Masih loading. Ketamin ini bekerja kayak kunci ketiga yang kita sebut sebagai antagonis atau musuh gitu ya. Jadi dia menyebabkan justru si glutamat nggak bisa nempel ke NMDA receptor karena dia merubah bentuk si reseptor ini. Jadi kayak kunci ketiga yang jahat gitu ibaratnya. Alhasil NMDA receptor jadi nggak bisa kebuka, natrium sama kalsium nggak bisa masuk ke dalam sel-sel saraf, depolarisasi nggak terjadi, action potential juga nggak terjadi, maka informasi itu jadi nggak terkirim dari ujung satu ke ujung lain sarafnya. Itu gambaran besar ya, cara kerjanya ketamin itu gimana. Tapi bagaimana sih cara kerja spesifik si ketamin sebagai antidepresan? Di awal kita udah sempat bahas kan kalau sel saraf kita itu kayak kabel dalam sirkuit listrik atau selang. Nah, sel saraf itu juga sebenarnya beda-beda jenisnya. Dalam kasus ini ada 2 jenis sel saraf atau neuron yang terlibat. Yang pertama adalah GABA neuron atau sel saraf GABA dan glutamatergic neuron atau sel-sel saraf glutamate. GABA neuron artinya saraf-saraf tersebut mainly terutama itu pakai molekul GABA sebagai media atau sarana sinyalir mereka buat komunikasi dengan sel saraf lain gitu ya. Sedangkan glutamatergic neuron itu artinya sel-sel saraf ini itu menggunakan molekul-molekul glutamat utamanya untuk komunikasi dengan sel-sel saraf lain. Jadi yang dikeluarkan sama sel-sel saraf ini utamanya tuh molekul-molekul glutamat. Nah, kita juga udah bahas kan di awal kalau molekul GABA itu fungsinya itu inhibitory atau menghambat, sedangkan glutamate itu excitatory atau merangsang. Salah satu konfigurasi neuron dalam tubuh kita, di otak kita tuh seperti ini. Tadi kan kita udah sempat bahas ya, kalau glutamate itu dalam hal ini kita sebut sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter itu fungsinya buat signaling, alias kayak jari yang bisa matiin atau nyalain saklar lampu gitu kan. Nyalain saklar on and off gitu. Saat molekul glutamate nempel ke AMPA receptor di sel-sel saraf yang dituju, tingkat BDNF atau brain-derived neurotrophic factor bakal meningkat. Saat BDNF ini meningkat, maka sel-sel saraf juga akan bertumbuh atau istilahnya neurogenesis. Nah, kalau lu lihat di konfigurasi ini, GABA interneuron itu nempel ke bagian glutamatergic neuron. Dia nempel. Fungsinya apa sih? Kenapa harus ada GABA interneuron? Sebenarnya segala sesuatu yang terlalu sedikit itu kan nggak baik. Tapi segala sesuatu yang terlalu banyak itu juga nggak baik. Fungsinya si GABA neuron ini nempel ke glutamatergic neuron ini buat menghambat si glutamatergic neuron mengeluarkan glutamat. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak glutamat dikeluarkan dari sel saraf glutamatergic neuron ini juga bisa menyebabkan mental disorder, misalnya skizofrenia. Jadi sebenarnya fungsi si GABAergic neuron ini untuk menyeimbangkan atau untuk mengontrol si glutamatergic neuron supaya dia nggak terlalu banyak mengeluarkan molekul-molekul glutamat. Ibaratnya tuh ya sebenarnya si GABA neuron ini tuh kayak rem mobil lah kayak gitu. Nah, GABAergic neuron tuh juga ada saklar on and off, dan saklar on and off-nya juga sama, GABA receptor sebagai saklar off dan glutamat receptor sebagai saklar on. Normalnya kalau molekul glutamat nempel ke NMDA receptor alias si saklar on di GABAergic interneuron ini, maka banyak ion-ion natrium dan kalsium yang akan masuk ke dalam dari luar sel saraf kan. Berarti depolarization akan meningkat, maka action potential akan meningkat, maka GABA akan semakin banyak yang dikeluarkan juga. Akibatnya,
molekul GABA akan nempel ke GABA receptor alias Sakharov pada glutamatergic neuron. Alhasil, depolarization berkurang, action potential berkurang, maka glutamate juga akan semakin sedikit keluarnya ke daerah sinaps. Ya ini fungsinya supaya nggak terlalu banyak glutamat gitu ya untuk mengontrol. Karena itu, glutamate yang nempel ke AMPA receptor juga berkurang, maka tingkat produksi BDNF atau makanan untuk si sel saraf itu juga menurun. Nah, kalau GABA yang kebanyakan, artinya BDNF kan juga menurun drastis kan. Ibaratnya sel-sel saraf kita itu jadi nggak dapat makanan yang cukup, jadi nyusut. Dan ini adalah salah satu hipotesis yang disebut neurotrophic hypothesis, yaitu kurangnya BDNF itu jadi menyebabkan depresi karena sel-sel sarafnya jadi atrofi atau nggak bisa bertumbuh secara optimal. Nah, balik lagi ketamin. Kayak yang tadi gue sebut, ketamine itu bekerja sebagai NMDA receptor antagonist. Singkatnya, molekul glutamat kan jadi nggak bisa nempel ke NMDA receptor kan. Maka si pintu NMDA receptor ini nggak bakal kebuka kalau si glutamat udah nempel. Maka ion-ion natrium dan kalsium jadi nggak bisa masuk ke GABAergic neuron. Akibatnya depolarization berkurang, action potential juga berkurang, maka molekul GABA yang dikeluarin juga berkurang. Akibatnya, molekul GABA yang nempel ke GABA receptor pada glutamatergic neuron juga berkurang, alias si Sakharov ini jadi kurang yang bisa turn it off, yang matiin Sakharov itu berkurang gitu ya. Akibatnya inhibition atau hambatannya berkurang gitu. Alhasilnya apa pada glutamatergic neuron? Dampaknya apa? Dampaknya depolarization meningkat, action potential meningkat, maka molekul glutamat yang dikeluarkan ke synapse juga meningkat. Dan guess what? BDNF pada glutamatergic neuron juga meningkat. Maka sel-sel saraf di prefrontal cortex dan hippocampus kembali bertumbuh atau istilahnya neurogenesis. Ini titik di mana depresi orang tersebut akan berkurang atau istilahnya itu disinhibition gitu. Nah, ketamine itu satu-satunya antidepresan yang ngeregulasi glutamat. Antidepresan lain tuh biasa meregulasi monoamin kayak serotonin lah, dopamin, norepinefrin. Mekanisme depresi disembuhkan dengan cara menaikkan kadar molekul glutamate. Ini disebut juga dengan excitatory hypothesis. Dan ini cuma bisa dilakukan sama ketamine aja. Alright, I hope you enjoy this video. Lagi-lagi ini video bukan untuk diagnosis, bukan buat lu supaya bisa treatment diri lu sendiri, tapi fungsi videonya adalah untuk sebagai psikoedukasi supaya lu semakin teredukasi dengan mental health. Dan gue berharap you enjoy this video. Kalau lu suka dengan video-video gue, please like, share, subscribe channel gue. Dan ini Instagram gue, TikTok gue. Follow ya gengs, please. Thank you so much. See you in the next video. Bye!